Bosnya wali dulu begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten, dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Ya, cerita tentang Sunan Kalijaga menjaga tongkat begitu, itu kan sebenarnya semuanya metafor perlambang. Itu metafor aja. Metafor. Jadi Sunan Bonang meletakkan sebuah tongkat untuk dijaga, itu kan sebuah wilayah dakwah yang dipercayakan. Kamu jadi muridku, maka aku percayakan wilayah dakwah di sini untukmu. Kamu jangan tinggalkan, selalu bimbing masyarakat di sini apapun yang terjadi. Dan dalam babat yang dituliskan, beliau ditemui lumut, kotor gitu ya, setelah 3 tahun kemudian diangkat, disucikan. Ya, kalau interpretasinya Pak Solihin Salam misalnya nulis tentang Sunan Kalijaga, ya dalam proses Sunan Kalijaga berdakwah itu ya, beliau kan model orangnya sangat supel, bergaul dengan banyak masyarakat. Ternyata Sunan Kalijaga ketika berdakwah juga dapat pengaruh negatif. Orang itu kan adanya dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi beliau ternyata ketika berdakwah itu karena gaul dengan banyak orang, ya sedikit banyak tertular oleh keburukan orang. Sehingga kemudian di tahun ketiga itu Sunan Bonang datang untuk membersihkan kembali, untuk meluruskan kembali, untuk memberikan satu proses sentuhan ilmu baru, sehingga kemudian beliau tidak lagi tercemari oleh proses dakwahnya yang bergaul supel itu, sehingga ketularan hal-hal negatif dari orang lain. Jadi ya nggak ada orang 3 tahun jagain tongkat di tepi sungai terus nggak sholat, nggak ngapa-ngapain. Itu jelas cerita itu pasti akan gugur dengan pemahaman bahwa misalnya di Handbook Van Bonang yang ada di Leiden ya, naskah yang ditemukan di Tuban oleh Cornelis de Houtman 2 jilid. Di situ tampak sekali Sunan Bonang orang yang sangat ketat syariat, menjalankan ibadah juga sangat-sangat terjaga, tidak mungkin membiarkan muridnya 3 tahun nggak sholat gitu. itu sudah pasti gugur cerita semacam itu, bahwa dia diceritakan dalam bentuk seperti itu pasti sebagai metafor, bukan cerita yang lahiriah atau letterlek dilakukan seperti itu.